Berjumpa kembali di program Bible Everyday. Kita masuk di surat Korintus. Ini merupakan tulisan Rasul Paulus yang disampaikan kepada jemaat di Korintus. Mari kita mulai pelajari bersama-sama pasal demi pasal. Dan hari ini kita akan belajar dari 1 Korintus pasal yang pertama. Dan sungguh menjadi sebuah kesedihan karena pasal ini dibuka dengan kondisi pada waktu itu yang mana terjadi perpecahan di jemaat Korintus. Belum Paulus sudah menyatakan kepada mereka, jangan ada perpecahan di antara kamu. Artinya apa? Ada masalah serius yang terjadi di jemaat Korintus. Itu sebabnya Paulus menulis surat kepada mereka, berharap dari surat itu mereka semuanya sadar dan tidak lagi terjadi perpecahan di antara mereka. 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-10, mari kita baca. Perpecahan dalam jemaat, itu judul perikopnya. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu, bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan adalah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Dan seterusnya. Rupanya Paulus mendengar dari keluarga Chloe tentang perselisihan di antara mereka. Memang perselisih itu adalah hal yang biasa. Dalam keluarga terjadi perselisihan. Dan biasa di kantor terjadi perselisihan dengan rekan kerja. Itu juga hal yang biasa. Bagaimana dengan gereja? Sekalipun di gereja adalah orang-orang yang memang ingin hidup lebih baik, ingin saleh, menyembah Tuhan yang sama, tetapi tetap saja perselisihan bukanlah sesuatu yang bisa dihindari. Maka saya mengatakan kepada Anda bahwa perselisihan di gereja pun itu adalah hal yang biasa. Namun perhatikan, jangan sampai perselisihan membuat perpecahan. Kalau sampai terjadi perselisihan, tidak terselesaikan, lalu terjadi perpecahan, saya mengatakan itu masalah serius. Kalau tidak segera diatasi, perpecahan itu akan semakin meluas. Kalau seperti ini, mana yang diuntungkan? Tentu saja bukan kerajaan Allah yang diuntungkan. Tidak pernah ada ceritanya ketika terjadi perpecahan, kerajaan Allah diuntungkan. Jelas tidak. Karena terbagi-bagi, karena mereka tidak bisa menyatukan satu kekuatan untuk kerajaan Allah. Lalu mana yang diuntungkan? Tentu saja yang diuntungkan adalah kerajaan kegelapan. Mereka selalu berupaya supaya terjadi perselisihan yang tidak terselesaikan, lalu akhirnya terjadi perpecahan. Karena iblis akan selalu mengambil keuntungan, mengambil kesempatan dalam hal ini. Itu sebabnya di poin yang pertama, saya ingin mengajak Anda semuanya mengetahui perpecahan tidak pernah mendatangkan sesuatu yang baik. Apapun alasannya, apapun dalihnya, perpecahan tidak pernah mengerjakan hal yang baik. Justru ketika kita bersatu, kesatuan mengerjakan hal-hal yang dahsyat, perpecahan itu akan membuat kita semuanya lemah. Makanya ada peribahasa mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian pula dengan jemaat. Janganlah terjadi perpecahan. Karena perpecahan hanya menguntungkan iblis saja. Lalu supaya tidak terjadi perpecahan, perselisihan harus diselesaikan. Berselisih sekali lagi itu hal yang biasa. Kenapa? Satu jemaat misalnya terdiri dari 500 orang. 500 orang berarti 500 pendapat. 500 orang berarti ada begitu banyak perbedaan latar belakang, karakteristik, status sosial, cara pandang, perspektif, semuanya berbeda. Dan sangat mungkin bisa terjadi perselisihan. Sangat mungkin bisa terjadi gesekan di sana-sini. Namun ingat baik-baik, belajar untuk menerima satu sama lain, belajar menyelesaikan perselisihan dengan kasih. Janganlah terjadi perpecahan, karena perpecahan tidak pernah menjadikan sesuatu
baik adanya. Hal yang kedua, kenapa terjadi perpecahan? Karena masing-masing menganggap dirinya hebat. Kalau dalam konteks ini, mereka menganggap aku dari golongan Paulus. Ada juga yang mengatakan aku dari golongan Apolos. Ada juga mengatakan aku dari golongan Kefas. Aku dari golongan Kristus, dan seterusnya. Masing-masing golongan itu memiliki pandangannya sendiri, memiliki pendapatnya sendiri. Tentu saja, it's okay, tidak apa kalau masing-masing punya pendapatnya sendiri-sendiri. Tetapi janganlah menganggap pendapat kita yang paling benar, lalu kita memaksakan orang lain harus mengikut pendapat kita. Kalau kita memaksakan orang lain harus seperti yang kita mau, seperti yang kita pikirkan, maka pasti terjadi perpecahan. Waktu itu Paulus harus mengatakan kepada mereka, tidak boleh ada golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Kefas. Kenapa? Karena Kristus tidak terbagi-bagi. Janganlah kita menganggap diri kita paling benar. Janganlah kita menganggap diri kita paling hebat. Belajarlah menghargai satu sama lain. Maka saya juga berpesan kepada gereja Tuhan hari-hari ini. Di Indonesia ini ada ratusan denominasi gereja dengan segala dogmatika yang berbeda, dari segala penafsiran yang berbeda dan seterusnya, dari liturgi yang berbeda. Maka saya mengajak Anda semuanya, seluruh tubuh Kristus, belajarlah menghargai gereja lain. Tak usah menganggap diri kita gereja yang paling baik sedunia. Tidak usah menganggap gereja kita paling hebat, paling benar sedunia. Kalau menganggap dalam hati, mungkin masih bisa diterima. Tapi ingat, jangan paksakan gereja lain harus sama dengan gereja kita. Jangan paksakan jemaat lain harus sama liturginya dengan ketika kita beribadah. Dan begitu melihat mereka berbeda liturgi, berbeda cara beribadah, berbeda cara menyembah, lalu kemudian kita mengatakan bahwa itu salah. Kita mengatakan bahwa yang paling benar itu seperti yang kita lakukan. Maka yang seperti ini rentan sekali menjadikan sebuah perselisihan satu sama lain. Saudaraku, tak usah menganggap diri kita hebat, baik, dan benar. Marilah kita belajar menghargai satu sama lain. Keberagaman yang sudah ada, marilah kita belajar menghargainya. Tidak perlu kita saling menyindir, tidak perlu kita saling menjatuhkan. Ujung-ujungnya ketika kita menjatuhkan pihak lain, menjatuhkan gereja lain, supaya apa? Supaya gereja kita sendiri yang terlihat baik dan benar. Senada dari apa yang dituliskan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Kristus tidak boleh terbagi-bagi. Saudara dan saya boleh beda denominasi, mungkin kita beda aliran, mungkin sesama satu denominasi pun kita mungkin berbeda penafsiran, berbeda pendapat. Apapun itu, belajarlah menghargai satu sama lain. Yang penting adalah kita menyembah Yesus yang sama. Yang penting kita punya dogmatika bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Itu aja. Yang lain itu hanya urusan aksesoris dalam tanda kutip. Janganlah hal-hal yang seperti itu justru membuat kita bermusuhan satu sama lain. Dan hal yang ketiga yang kita bisa pelajari dari tulisan Paulus, belajarlah menghargai orang lain. Janganlah suka menghakimi mereka. Janganlah kita suka menilai rendah mereka. Hargailah. Tidak semua yang kita pikir mereka ini tidak bisa, mereka ini salah, mereka ini sesat. Tidak selalu kenyataannya demikian. Jangan-jangan mereka pun berpikir hal yang sama tentang kita. Jadi tidak ada bedanya kalau kita semuanya selalu menghakimi dan menilai orang lain secara buruk. Nasihat firman Tuhan hari ini, hargai orang lain. Hargai mereka. Dengan kita menghargai mereka, kita menghargai tubuh Kristus. Dan sehingga sekalipun kita beda, namun kita bisa bersehati mengerjakan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Menjadikan seluruh bangsa menjadi murid Kristus. Tuhan memberkati.